Hari ini kita akan melanjutkan tentang 5 kejutan yang ditinggalkan bangsa Sumeria kepada kita. Dalam edisi sebelumnya, kita membahas tentang kejutan ketiga, pohon kehidupan dan raja gelombang keempat dalam daftar Raja Sumeria. Mari kita tinjau sejenak dulu daftar Raja Sumeria. Dalam daftar Raja Sumeria disebutkan bahwa Raja Gelombang pertama memerintah rata-rata 30.000 tahun lamanya dan memerintah selama total 240.000 tahun. Setelah itu, terjadi banjir besar. Kemudian masa pemerintahan Raja Gelombang kedua dan ketiga mereka secara bertahap menurun. Pada masa Raja Gelombang keempat, pada dasarnya sudah sesuai dengan masa pemerintahan sang raja yang ditemukan dalam sejarah kita. Banyak sarjana menyebutkan bahwa daftar raja-raja Sumeria ini mungkin merupakan sebuah karya sastra romantis dari gabungan mitologi, legenda, sejarah suku bangsa Sumeria. Bukankah normal nenek moyang para prasejarah memiliki romansa semacam ini? Misalnya San Hai Ching, kitab klasik pegunungan dan samudera adalah catatan mengenai kekayaan alam, geografi, fiksi, mitologi, ritual dan pengobatan Tiongkok kuno sebelum dinasti Qin. Daftar raja-raja ini mungkin sama dengan San Hai Ching, bukan sejarah tetapi hanya berupa petunjuk. Bangsa Sumeria sendiri juga mengatakan bahwa ada 2 poin penting untuk memahami daftar raja-raja kami, Sumeria. Pertama, percaya bahwa kami bangsa Sumeria tidak bohong. Daftar raja-raja ini adalah sejarah resmi, bukan karya sastra. Sekarang kalian telah menemukan total 16 daftar raja-raja Sumeria dari periode yang berbeda dan isinya pada dasarnya sama, bukan? Ini cukup untuk membuktikan bahwa daftar raja-raja kami bukanlah dokumen yang bisa digunakan sesukanya dalam budaya kami. Kedua, kalian harus bisa memahami bahwa pemikiran politik kami itu sama sekali tidak sama dengan pemikiran politik kalian baik di era modern maupun di zaman kuno. Daftar raja bermula dari kekuasaan raja yang turun dari langit planet Nibiru. Apa yang dimaksud dengan kekuasaan raja yang turun dari langit atau planet Nibiru? Yaitu ketika kekuasaan raja tiba di kota Eridu, situs arkeologi di selatan Mesopotamia. Pada saat itu, belum ada yang namanya manusia di bumi. Semuanya adalah pekerja yang datang dari planet Nibiru yang menambang emas di bumi. Mereka dapat disebut sebagai dewa pekerja dan beberapa dewa pengelola. Kami secara kolektif menyebutnya Anunnaki. Sementara itu, Eridu adalah tempat atau kota kediaman Enki, pemimpin Anunnaki. Eridu adalah negara kota paling berpengaruh, jadi negara kota lain harus menghormati Eridu sebagai kotanya raja. Tapi kota raja ini beralih dari dinasti ke dinasti. Misalnya kota raja setelah Eridu disebut Badtibira. Pengalihan kerajaan karena Enki, meski adalah pemimpin Nibiru dan putra sulung Anu, tapi bukan anak pertama Anu. Dewa utama Nibiru adalah Anunnaki. Ia bisa mengangkat atau menetapkan putra sulung ketika mereka datang ke bumi. Tetapi begitu karir mereka stabil, mereka harus menetapkan putra pertama. Jadi kekuasaan raja akan beralih ke putra pertama Anunnaki, yaitu Enlil. Pada titik cerita bangsa Sumeria ini, orang-orang barat mungkin akan pusing 7 keliling dengan pemikiran politik semacam ini. Tetapi bagi kita dari timur yang berkepala hitam, itu adalah sesuatu yang biasa. Bukankah sistem ini sama seperti semasa dinasti Xia, Shang dan Zhou sebelum beralih ke dinasti Qin Tiongkok kuno? Bukankah ini sistem kaisar sepanjang sejarah Tiongkok tempo dulu? Bukankah ini masalah sejarah yang paling membuat pusing kita? Menetapkan mengangkat menjadi raja putra sulung atau anak pertama. Mungkinkah? Jangan dulu bilang mungkinkah. Kita akan membicarakan masalah ini nanti di penghujung video. Biarkan dulu pelurunya melesat sebentar. Kita lanjut dengarkan apa yang dikatakan orang Sumeria berikut ini. Era Enki. Eridu sebagai kota raja atau semasa Enki memiliki total 18 sals. Satu sals sama dengan periode 3.600 tahun satuan numerik Sumeria. Meskipun satuan itu hampir 65.000 tahun di bumi, namun bagi dewa di Nibiru itu hanya setara dengan 18 tahun.
Usia 18 tahun ini terutama karena Anunnaki menambang di bumi dan generasi manusia pertama yang dikembangkan oleh Enki untuk menambang di bumi. Pada akhir dinasti Enki yang berusia 18 tahun ini, terjadi dua peristiwa besar. Pertama, Anunnaki menandatangani perjanjian yang menetapkan bahwa manusia akan diberikan kecerdasan dan kemampuan reproduksi untuk mengembangkan manusia generasi kedua. Kemudian membebaskan Anunnaki dari kerja keras penambang emas dan kembali ke planet Nibiru. Namun demi mengendalikan fungsi ketiga manusia, yakni hidup abadi, itu mutlak tidak mungkin diberikan kepada manusia. Rentang hidup manusia dibatasi pada 1/36 sas, yaitu sekitar 100 tahun kalender matahari. Dan jika manusia lepas kendali, maka Anunnaki harus memusnahkan manusia sepenuhnya. Kedua, pemimpin Nibiru, Anu, datang ke bumi. Dia lebih dulu memuji hasil pekerjaan putra sulungnya, Enki, dalam 18 tahun terakhir di bumi. Kemudian pemimpin upacara pengalihan kekuasaan raja, Enki mengalihkan kekuasaan rajanya di bumi kepada anak laki-lakinya, Enlil, putra pertama Anu. Untuk menyeimbangkan kedua bersaudara itu, sang ayah juga meminta saudara perempuan terdekat mereka, Ninhursag atau Ninma atau Ninlil, tinggal di bumi. Mengapa namanya begitu banyak? Nanti akan kita paparkan. Ini juga dapat dikatakan sebagai petunjuk utama dari cerita di penghujung video nanti. Meski Enki, Enlil memiliki kekuatan dahsyat, tapi Ninhursag atau Ninma lah sosok orang yang benar-benar menguasai bidang pengobatan, kehidupan dan teknologi inti lainnya. Mengembangkan manusia generasi pertama dan generasi kedua, menguasai lahir, hidup, tua dan mati manusia. Semua ini adalah teknologi inti yang dikuasai Ninhursag. Era Enlil. Setelah itu, sampailah pada dinasti Enlil. Dinasti Enlil berjalan stabil selama 30 sas, tetapi dalam 30 sas ini terjadi 3 peristiwa besar. Pertama adalah Enki dan Ninhursag menjadi suami istri. Ninhursag kemudian mengubah namanya menjadi Ninma. Peristiwa kedua adalah para Anunnaki yang kesepian di bumi mulai menikahi wanita manusia generasi kedua sebagai istri, sehingga muncullah manusia setengah dewa di bumi. Peristiwa ketiga adalah sikap Enki dan Enlil terhadap manusia atau manusia setengah dewa itu saling bertentangan. Enlil menganjurkan bahwa semua manusia dan manusia setengah dewa harus dimusnahkan sesuai dengan implementasi ketat dari perjanjian. Sementara Enki menganjurkan revisi perjanjian, mengakui fakta manusia setengah dewa dan bermaksud menyerahkan bumi sepenuhnya kepada manusia setengah dewa ini di masa depan. 19 ras setelah itu, Enki dan Enlil, kedua bersaudara ini, melancarkan pertempuran sengit antar istana kerajaan. Proses pertarungan mereka hampir sama dengan kisah perebutan tahta raja dinasti Tiongkok kuno. Bagi teman-teman yang tertarik bisa mencari tahu dalam kisah selengkapnya di buku The Earth Chronicles. Pada akhirnya, di antara kedua bersaudaranya itu, Ninma sebagai kekuatan yang menentukan memilih membantu Enki suaminya. Sebelum para dewa yang sedang berperang meninggalkan bumi dan siap melancarkan banjir besar untuk memusnahkan umat manusia, Enki mengungkapkan rahasia itu kepada seorang putranya atau manusia setengah dewa, menyuruhnya memimpin umat manusia untuk membangun bahtera, menentukan nasibnya masing-masing. Setelah banjir, para dewa kembali ke bumi, dan ketika melihat bumi yang pernah makmur di depan matanya berubah menjadi tandus, para dewa tidak bisa menahan perasaan sedih. Para dewa yang haus dan lapar di atas bumi yang gersang tiba-tiba merasa bahwa mereka akan mulai lagi menjalani kehidupan yang keras di bumi setelah kehilangan umat manusia. Tepat pada saat ini, sekelompok manusia datang mempersembahkan makanan dan anggur kepada mereka. Melihat suasana itu, Enlil pun tersentuh dan merasa iba. Cerita di atas sesuai dengan 67 sas atau sekitar 240.000 tahun di bumi dari Raja Gelombang pertama dalam daftar Raja Sumeria. Ceritanya setelah itu adalah Raja Gelombang kedua yang tercatat dalam daftar Raja Sumeria. Dalam daftar raja disebutkan bahwa kekuasaan raja kembali turun dari langit atau planet Nibiru pasca banjir besar, dan kekuasaan raja ada di Kis.
Kis adalah kota raja Ninma. Ninma adalah sesosok ibu yang baik. Ninma juga dengan murah hati memberikan cara atau jalan dalam mendapatkan kehidupan abadi agar mereka menjadi dewa. Hingga akhirnya bangsa Sumeria mengubah bentuk kehidupan kekal ini menjadi pohon kehidupan atau disebut pohon kehidupan abadi. Di kedua sisi pohon kehidupan berdiri sosok Enki dan Ninma. Yakin banyak orang yang akan berseru takjub, kaget dan berbagai perasaan campur aduk lainnya setelah mendengar kisah suku bangsa Sumeria ini. Enki menjadi dewa fusi, Ninma menjadi sosok Dewi Nuwa. Dua bersaudara ini menciptakan manusia dan mengembangkan peradaban. Untuk diketahui, Nuwa atau disebut juga sebagai Dewi Nuwa, bahwa manusia adalah keturunan dari dia, Nuwa dan Fusi kakaknya. Ternyata semua mitos manusia berkepala itu satu versi. Tapi kenapa tidak ada sosok Enlil dalam kisah manusia berkepala hitam dari timur ini? Cerita bangsa manusia terkait tanda tanya ini, mari kita lanjut dengarkan bangsa Sumeria menceritakan kisah bangsa manusia versi mereka. Dinasti Ninma di kota Kis sesuai dengan raja gelombang kedua dalam daftar raja, total 23 raja. Selama periode ini, manusia dan dewa hidup harmonis, dan dinasti berikutnya, yakni Inanna dari dinasti ketiga Ur. Inanna adalah anak perempuan dari putri Ninma. Bangsa Sumeria percaya Inanna adalah dewi perwakilan Venus. Artinya Inanna Sumeria dan Aphrodite adalah dewi cinta dan kecantikan dalam mitologi Yunani itu adalah dewi yang sama. Ada begitu banyak cerita tentang sosok dewi yang semuanya ini. Berikut mari kita bercerita tentang seorang raja semasa Inanna. Diceritakan raja ini membantu manusia mencari pohon kehidupan. Raja ini adalah Gilgamesh yang terkenal. Epos Gilgamesh adalah negara kota kuno Uruk di tanah Sumer. Uruk, kota terbesar pada masanya, diperintah oleh Raja Gilgamesh yang tiran. 2/3 dewa yang berasal ibunya, Dewi Ninsun, tetapi tetap seorang yang fana. Gilgamesh adalah salah satu tokoh legenda yang hebat. Pencapaiannya adalah membangun kembali tembok Uruk di atas fondasinya yang kuno, dan kecakapan militernya mengakhiri hegemoni negara kota utara Kis. Gilgamesh muncul dalam daftar raja-raja Sumeria sebagai penguasa kelima dari dinasti Uruk pertama. Raja-raja sebelumnya adalah dewa. Raja setelahnya semuanya adalah manusia, dan dia sendiri adalah satu-satunya raja dari manusia setengah dewa. Dari daftar raja setelahnya, semakin kita dapat menemukan bukti arkeologi dan sejarah yang relevan. Tampaknya kisahnya adalah kunci. Tidak heran bangsa Sumeria ingin menulis kisahnya secara khusus sebagai epos Gilgamesh. Ini juga merupakan epos pertama di alam sejarah manusia. Apa yang dialami Gilgamesh saat membantu manusia mencari pohon kehidupan? Mengapa para dewa setelah dia lenyap sepenuhnya dari bumi? Anunnaki dari manusia berkepala hitam apakah sosok yang sama dengan Fusi dan Nuwa dari timur? Mengapa hanya ada Fusi dan Nuwa? Tidak ada sosok Enlil dalam mitologi Tiongkok. Di mana dewa-dewa Anunnaki penting lainnya? Mengapa teologi Barat yang berkembang hingga hari ini telah menjadi satu sosok dewa? Jika menelusuri mitologi Sumeria, siapa satu-satunya dewa sejati mereka bangsa Barat? Pertanyaan-pertanyaan ini telah disimpulkan dalam buku Cecaria Sitchin, The Earth Chronicles. Silahkan disimak kembali bagi yang berminat. Nah pemirsa, cukup sekian dulu topik kita hari ini. Jika suka dengan video mata ketiga, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di episode berikutnya.